Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik dan sehat selalu. Anak-anakku semua, pagi hari ini ibu akan perkenalkan diri, yaitu nama Ani Haryati. Ibu mengajar kelas 7, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ke materi awal, yaitu bab 1 tentang teks deskripsi. Simak ya. Baik, materi kita hari ini adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Selain tempat, juga bisa orang yang kalian baca dan kalian dengar. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, yaitu pengertian, tujuan, jenis, dan ciri-ciri isi teks deskripsi. Selain kalian mendengar suara ibu atau penjelasan dari ibu, kalian bisa sambil membaca teksnya. Itu tentang pengertian teks deskripsi dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang artinya yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tujuan daripada teks deskripsi itu yaitu menggambarkan objek dengan cara memerincinya secara subjektif atau melukiskan kondisinya objek tersebut dari sudut pandang penulis. Nah, untuk objek yang dibicarakan itu bersifat khusus, yaitu objek-objek yang kemungkinannya bisa berbeda dengan orang lain. Lalu apa hal-hal yang dapat dideskripsikan dalam teks deskripsi? Bisa benda, orang, tempat, suasana, atau keadaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalian baca teks deskripsi sebagai contohnya, yaitu tentang keindahan Pantai Parangtritis. Kalian baca baik-baik ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca keindahan Pantai Parangtritis, yaitu contoh daripada teks deskripsi, kita akan membahas selanjutnya, dan kalian juga bisa menemukan ciri-ciri umum daripada teks deskripsi. Yang pertama, yaitu berupa penggambaran makhluk hidup, manusia, hewan, tempat, atau suasana. Dan ada kaitannya dengan panca indera. Penglihatan, penciuman, penggecapan, perabaan, dan juga pendengaran. Serta bersifat fisik atau sifat manusia, misalnya menggambarkan seorang ibu, tua, renta, dan lain sebagainya. Jenis daripada teks deskripsi itu ada dua, yaitu berdiri sendiri sebagai teks, contoh seperti Pantai Parangtritis, atau teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri dari aspek kebahasaan. Nah, di sini dalam teks deskripsi itu banyak menggunakan kata-kata yang puitis atau kata-kata khusus untuk mengkonkretkan daripada penggambaran dari suatu yang dideskripsikan. Misalnya warna dirinci menjadi merah muda, kuning,
kuning kunyit misalnya, atau jetoska dan sebagainya. Menggunakan kalimat rincian. Contoh, ayahku adalah orang yang baik. Nah, baiknya itu seperti apa? Ya, dijabarkan atau dijelaskan di dalam teks tersebut secara luas. Ya, baiknya itu dia bekerja keras, bertanggung jawab pada keluarganya, dan sangat sayang kepada anak-anaknya. Ciri selanjutnya dari kebahasaan itu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Contoh kata indah, ya, yang memiliki emosi yang sangat kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Contoh kalimatnya, ya, Pantai Parangtritis itu sangat menakjubkan. Nah, selanjutnya menggambarkan majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi yaitu hiperbola dan personifikasi. Contohnya yaitu pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, itu. Selanjutnya menggunakan bahasa serapan panca indera atau seolah-olah. Nah, seolah-olah dapat cara langsung pembaca atau pendengar itu melihat sendiri apa yang dialami oleh penulis, mendengar sendiri apa yang dirasakan yang disampaikan oleh penulis, atau merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan oleh penulis seolah-olah bisa merasakannya sendiri. Dan yang terakhir, teks deskripsi itu memunculkan kata ganti orang. Contoh, ibuku, kucingku, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah paham semua bahwa dalam teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek, ya, baik itu secara subjektif, spasial maupun objektif, ya. Baik, selanjutnya kalian akan mengerjakan dalam tugas Google Classroom. Terima kasih. Jika nanti kalian mau bertanya, silakan kalian ajukan melalui jalur pribadi atau media lain atau melalui email kalian kepada ibu. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.